Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang baik, bagian yang ke-6. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang berkunjungnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Orang baik juga dianjurkan berkunjung kepada orang baik. Apalagi kita sebagai orang yang masih belajar menjadi orang baik, tambah dianjurkan untuk datang kepada orang baik, mencintai, bersahabat dan duduk dengan orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina tad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala diperintah untuk bersabar. Nabi saja, Nabi Muhammad disuruh untuk bersabar. Bersabar menghadapi siapa? Ketika bersama orang-orang yang mencari ridhonya Allah, baik pagi atau siang. Pagi, sore, siang, ada orang mencari ridha Allah. Nah, maksudnya bersabar bagaimana? Ayat ini turun suatu ketika Nabi Muhammad ini kurang begitu suka dengan adanya orang sepuh ya. Sepuh anggaplah orang yang kurang sedap dipandang. Jadi Nabi Muhammad kurang suka. Bukan benci ya, pokoknya lah tidak sedap dipandang lah begitu. Kemudian Nabi Muhammad kurang suka. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Ta'ala. Muhammad, sabar Muhammad menghadapi orang yang seperti ini. Orang ini siang dan malam mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi sabar. Artinya apa? Di sekeliling kita itu kadang ada orang itu rajin berjamaah, atau rajin azan, atau rajin apa saja. Tapi kadang azannya itu tidak enak ya, tidak enak. Ke telinga ini kayaknya kurang begitu enak. Tapi orang tersebut rajin datang ke masjid, azan atau puji-pujian. Sabar ya, sabar. Apalagi kita ini tidak ikut membantu umpamanya azan atau puji-pujian. Sabar, sabar. Karena itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi umpama ada orang azan, ada enak, tidak usah dicibir, nyinyir. Kita sudah tidak dapat bisa bantu azan atau puji-pujian, nyinyir. Dan dapat pahala, dapat dosa. Dosanya itu kadang bisa bisa menghilangkan kita ikut jamaah di masjid karena nyinyir. Memang menjadi orang baik itu ya tidak mudah. Kalau ngaku-ngaku orang baik banyak ya. Jadi kalau ada orang yang sepertinya azannya, pujiannya kurang enak di telinga, tapi itu rajin sekali mencari ridhonya Allah Ta'ala. Tidak usah dicibiri, tidak usah. Kalau memang salah ya dibenarkan. Tidak usah ngomong di belakang, nyinyir dan lain sebagainya.
Bisa-bisa pahala kita berjamaah di masjid hilang gara-gara nyinyir menghina orang yang sedang mencari ridho Allah Ta'ala dengan cara azan atau puji-pujian atau yang lain. Kadang dalam organisasi atau pengajian itu ya, ada orang sepuh sekali. Kalau rombongan terlambat, ya datang terlambat terus. Tapi terlambatnya bukan dibuat-buat. Memang dia jalannya lemah, lambat, lemotnya. Datang belakangan. Kalau sudah mau berangkat nunggu, tiba-tiba baru datang. Rasulullah, Nabi Muhammad saja disuruh sabar menghadapi seperti ini. Apalagi kita ya. Sabar, ya memang begitulah hidup ini. Kehidupan dunia ini memang ada yang sedang muda, lagi muda, ada yang sudah sepuh. Nah, menghadapi orang sepuh ini kadang lamban, kadang kalau diajak bicara itu kemana-mana, diajak bicara ke barat, ke timur. Karena tuli ya, kopok ya. Kalau tidak dibentak ini tidak kedengaran, kalau dibentak baru kedengaran. Sabar. Begitu juga ya. Sebagai imam ya, imam apa aja, termasuk imam sholat ya. Jamaah itu macam-macam ya. Di mana saja ya, bukan hanya di sini. Cara sholatnya itu macam-macam. Ada yang mempunyai cara sendiri-sendiri ya. Tidak tahu dia itu nemu di mana. Tak tahu nemu di mana. Pokoknya caranya sendiri-sendiri. Ada yang wiridannya sendiri-sendiri. Ada yang wiridannya sudah sendiri keras lagi ya. Memang harus sabar. Ya kalau memang mau diingatkan monggo. Kalau nggak diingatkan ya biarkanlah dia nyaman dengan wiridannya sendiri. Tapi yang lebih baik sholat berjamaah ya wiridan berjamaah. Dari sini Nabi Muhammad disuruh sabar. Bahkan ini berhubungan dengan Nabi Khidir juga ya. Berhubungan Nabi Khidir juga. Kadang Nabi Khidir itu bentuknya tidak seperti manusia biasa. Ada orang ingin ketemu Nabi Khidir. Kemudian tanya sama gurunya, "Kiai, saya ingin sekali ketemu Nabi Khidir." Kamu ditanya sama kiainya, "Kamu kebiasaannya apa?" "Saya mancing, Kiai." "Oh ya, silakan. Boleh, boleh. Kalau ketemu Nabi Khidir, kamu nanti mancing, mancing, Kiai." "Di mana?" "Di sungai." "Oh ya, kalau sudah mancing di sungai nanti tengah malam di sungai itu umpama ada orang lewat, itulah Nabi Khidir." Ya, sambil mancing, sambil nunggu Nabi Khidir. Kemudian suatu ketika ada seorang datang tanya, "Pak, dapat ikannya Pak?" "Dapat." "Boleh saya minta Pak?" "Tidak boleh, memang ini rencananya mau dijual." "Oh gitu ya Pak ya?" "Iya." Akhirnya hilanglah atau pergilah orang yang minta ikan tersebut. Sampai subuh, sampai siang orang ini merasa tidak ketemu dengan Nabi Khidir. Lapor sama kiainya, "Kiai, saya sudah mancing di sungai ini. Saya nggak ketemu Nabi Khidir." "Kata siapa kamu tidak ketemu Nabi Khidir?" "Ya kata saya kanjeng Nabi, kata saya guru Kiai. Kamu itu sebenarnya sudah ketemu dengan Nabi Khidir." "Kok bisa Kiai?" "Iya, yang minta ikan kepada kamu tahu siapa tadi malam? Tidak ada orang lain kan?" "Iya." "Ya itu Nabi Khidir." Berikutnya, terus bagaimana Kiai? "Saya ingin ketemu lagi." "Oke." Akhirnya suruh siapa? Datang lagi ke sungai itu untuk mancing. Pesannya Kiai, nanti kalau ada orang lewat pada saat itu, ya itulah Nabi Khidir, tidak ada orang lain yang datang mancing. Nah, karena memang sikapnya Nabi Khidir itu bentuknya beda-beda dan sepertinya tidak menyenangkan ya. Tiba-tiba ketika si mancing ini menghidupkan rokoknya. Menghidupkan rokoknya, beberapa menit kemudian Nabi Khidir datang minta rokoknya, pinjam korek dan minta rokoknya. "Pak, enak kayaknya rokok Pak." "Oh iya, boleh gak saya minta rokok sama pinjam koreknya?" Berat.
Saya cuma punya satu, udah punya lagi. Oh, udah boleh ya, udah apa-apa. Akhirnya pergi. Sampai siang, nggak ketemu Nabi Khidir katanya. Akhirnya lapor ke gurunya. Ya, ke gurunya bilang, Kiai saya tidak ketemu Nabi Khidir. Loh tadi malam tidak ketemu orang tadi sungai. Ketemu cuma satu Kiai. Siapa? Orang minta rokok sama pinjam korek. Ya itu Nabi Khidir. Nah di sini kita ini ya tidak bisa ya menilai orang itu dari luarnya saja. Kadang penampilannya bagus, menari, ya mungkin menjadi penceramah, mungkin jadi mubaligh, mungkin jadi tokoh ya. Penampilannya luar biasa. Tapi kadang lebih baik daripada apa? Lebih baik jamaahnya yang mendengarkan. Kadang kita dikawal kemana-mana, sampai disambut dengan drum band umpamanya. Tiba-tiba ada orang sepuh mengganggu lewat sebentar langsung dimarahin. Hati-hati itu jangan-jangan itu Nabi Khidir atau dia justru lebih baik daripada orang tokoh yang disambut pakai drum band itu. Tiba-tiba ketika di jalan raya ada orang sepuh lewat. Kemudian dimarahin, minggir. Hati-hati, sama-sama tidak tahu di sini Rasulullah saja diperintah untuk bersabar. Ada juga ceritanya Nabi Khidir ini ketika Muktamar NU 84 saya itu masih kecil ya. Di situ Bondo, di pondoknya almarhum Kiai Haji As'ad Samsul Arifin situ Bondo. Pada saat itu ulama ingin memilih ya, dalam rangka pencalonan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada saat itu kalau nggak salah para ulama, para kiai, para tokoh itu ingin memilih kiai yang bernama Abu Hasan dari Malang. Nah pada saat itu yang akan hadir ya calonnya Abu Hasan, Kiai Haji Abu Hasan dari Malang, juga Gus Dur waktu itu masih muda. Semuanya sudah mengarah ke sana, 80% ingin memilih Kiai Haji Abu Hasan. Nah, pada malam harinya Nabi Khidir datang kepada tuan rumah yang pada waktu itu Kiai Haji Samsul Arifin, mediator pendirian NU atau Nahdlatul Ulama, mediator antara Kiai Holil Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai As'ad ini sebagai tuan rumah didatangi oleh Nabi Khidir. Nah, karena didatangi oleh Nabi Khidir, bilang Kiai As'ad ini kepada tokoh-tokoh yang lain, ulama-ulama yang lain. Saya tadi malam didatangi oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir bersama Gus Dur. Nah, ini isyarat ya. Makanya orang itu jangan sembarangan kalau kita menilai atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi katanya Kiai As'ad, Nabi Khidir datang ke Kiai As'ad bersama Gus Dur. Ini bukan Gus Dur beneran, artinya apa ya? Ya Gus Dur ya beda di tempat lain, cuman ini isyarat ya, isyarat yang dipilih untuk menjadi ketua umum PBNU pada tahun 84 sebaiknya menurut sarannya Nabi Khidir sebaiknya Gus Dur bukan Abu Hasan dari Malang. Jadi itu istilah apa isyarat dari Nabi Khidir disampaikan oleh Kiai As'ad. Akhirnya yang sebelumnya para ulama itu ingin memilih Kiai Haji Abu Hasan, kemudian berubah menjadi memilih Gus Dur atas dengan isyaratnya Nabi Khidir datang kepada Kiai As'ad. Jadi Nabi Khidir datangnya ya seperti orang biasa, enggak seperti tokoh ya. Jadi di sini kalau umpama kita ini menghadapi orang sepuh atau orang apa saja yang sepertinya tidak sedap dipandang, tapi dia itu sangat rajin mencari ridhonya Allah Ta'ala, kita sabar saja. Tidak usah komentar inilah, itulah, macam-macam lah. Hancur, hangus ya pahala kita mungkin ketika berjamaah ke masjid. Karena apa? Karena sudah diawali dengan hati yang kotor ya. Ati gedek ya. Jare Jawa nih hati sing bosok ya.
Jadi mari kita introspeksi diri, perbaiki diri, tidak usah sibuk-sibuk menilai atau memperbaiki orang lain, kecuali ustadz kiai itu wajib itu mengajari untuk orang lain berbuat baik. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.